Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Pertama, saya sendiri Zulfa Anggraini dan teman saya bernama Indah Putri Firdianingrum akan menjelaskan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam dan hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Lingkungan itu merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihargai, dihormati, dan tidak disakiti oleh manusia. Oleh sebab itu, setiap perilaku manusia itu dapat berpengaruh pada lingkungan sekitar. Perilaku positif itu dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan pada perilaku negatif itu dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat akrab, yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan, dalam keseimbangan dan keserasian. Pada keseimbangan dan keserasian ini harus tetap kita jaga agar tidak mengalami kerusakan. Kerusakan pada lingkungan hidup itu terjadi karena 2 faktor, baik faktor alam itu sendiri maupun faktor akibat ulah manusia. 2 faktor terjadinya kerusakan tersebut yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor internal itu adalah kerusakan yang berasal dari bumi atau alam itu sendiri, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, badai, angin topan, dan lain sebagainya. Dan pada faktor eksternal itu kerusakan yang berasal dari perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara akibat industrialisasi, serta kebakaran hutan. Rasulullah SAW melalui hadis telah menanamkan nilai-nilai implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Di antaranya adalah yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah, tetapi juga dalam menjaga dan membersihkan lingkungan, yang merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Demikian beliau tegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Malikil As'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Yang artinya, dari Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan itu sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan yang merupakan bagian dari iman. Hal tersebut sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memanfaatkan tanah tandus. Dalam mengolah dan memanfaatkan tanah yang kosong untuk ditanami adalah salah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua dengan memanfaatkan bahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan kosong,
dan menjadi sebagai usaha sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Upaya konservasi itu adalah menjaga atau melindungi lingkungan alam. Dalam Islam itu dikenal sebagai ihya al-mawa'ad, yang merupakan syarat dalam memakmurkan dan memanfaatkan bumi untuk kepentingan kemaslahatan manusia secara individu maupun kolektif. Semangat ihya al-mawa'ad ini anjuran setiap muslim untuk mengelola supaya tidak ada kawasan yang terlantar dan tidak produktif sehingga dapat mewujudkan penghijauan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penjagaan. Dari hal tersebut, Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW bersabda, "Man ahya ardon maitatan fahiyalahu." Yang artinya, barang siapa mengolah tanah yang mati atau gersang, maka ia menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengolah atau memelihara lahan tandus, maka dia menjadi pemilik lahan atau tanah tersebut. Dan yang ketiga adalah penanaman pohon dan melakukan penghijauan. Pada hal ini, hadis tentang penanaman pohon dan melakukan penghijauan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan dia akan mendapat pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim menanam pohon atau tanaman, maka ia akan mendapat pahala sedekah. Dan hal tersebut merupakan bentuk dalam menjaga dan merawat lingkungan hidup. Kita sebagai manusia harus tetap menjaga lingkungan agar tetap lestari demi kenyamanan kita bersama. Terapkanlah hidup bersih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah Putri. Selanjutnya yaitu hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Selanjutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu merupakan suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa lalu melalui masa kini dan masa depan, dan juga ukuran durasi kejadian dan interval. Kehadiran waktu itu bertujuan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di muka bumi. Menurut Shihab, Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan pengertian waktu, seperti yang pertama adalah ajal. Maksudnya adalah setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya usia. Yang kedua adalah dar, digunakan untuk saat berkepanjangan yang dilalui alam raya dalam kehidupan dunia ini sejak diciptakan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya punahnya alam semesta ini. Yang ketiga adalah waqt, digunakan dalam arti bahasa akhir, kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Yang keempat adalah asar,
Kata ini biasa diartikan sebagai waktu menjelang terbenam matahari, tetapi dapat juga dengan arti masa secara mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali bersumpah dengan menggunakan berbagai kata yang menunjukkan pada waktu-waktu tertentu, seperti wal asr, demi masa, wa al-lail, demi malam, wa duha, demi waktu matahari sepenggalan naik, wa al-nahar, demi siang, wa al-subhi, demi waktu subuh, wa al-fajr, demi waktu fajar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.